Jadi ceritanya gini, Le. Ada pengajian. Harusnya tempat paling damai, tempat orang nahan emosi. Malah ada pengeroyokan. Banser digebugin. Rame, viral. Istrinya Banser, sebagai manusia normal, mikir, suami saya dipukulin, ya saya lapor polisi lah. Masuk akal, sangat masuk akal. Pelakunya, Bahar. Statusnya, tersangka. Tapi ceritanya belum selesai, karena ini Indonesia, plot twist itu wajib. Karena dilaporkan, Bahar balik menyerang. Bukan pakai tangan, tapi pakai UU ITE. Alasannya luar biasa. Katanya, ini kan pengajian. Cewek sama cowok dipisah. Jadi mana mungkin istrinya tahu kalau Banser itu digebugin. Dan di situ gue mikir, kalau kamu nggak lihat langsung, berarti kejadian itu nggak pernah ada. Berarti CCTV itu haram dong, saksi itu bid'ah. Dan visum itu mungkin konspirasi barat. Yang lebih absurd lagi, istri korban yang lapor malah dilaporin balik. Bukan karena mukul, bukan karena ngapa-ngapain, tapi karena berani cerita. Jadi sekarang pelajarannya jelas. Di negeri ini, kadang yang paling bahaya bukan hanya kekerasan, tapi ngomongin kekerasan itu sendiri. Nah sekarang, gue mau mulai dengan pengakuan dosa dulu. Tenang, bukan dosa besar. Dosa kecil kok, yaitu dosa berpikir. Karena menurut keyakinan gue nih, dan ini penting ya, garis bawahi lagi, cuma keyakinan gue doang, bukan hasil musyawarah nasional. Gue nggak percaya Bahar itu cucu Nabi. Bukan soal silsilah, tapi soal kelakuan. Karena setahu gue, Nabi itu dakwahnya pakai akhlak, lembut, panjang sabarnya. Bukan pakai otot. Kalau setiap beda pendapat diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan dakwah. Itu audisi UFC edisi religi. Dan lucunya, selalu dibungkus niat baik. Ini demi agama. Ini demi umat. Iya, tapi umat yang mana? Umat yang cuma bisa setuju doang. Soalnya, kalau ada yang beda dikit, langsung kafir, langsung musuh, langsung halal darahnya. Agama apaan ini? Islam atau Free Fire? Yang bikin gue lebih gelap lagi, mikirnya bukan cuma dia. Serius, yang bikin gue merinding itu pengikutnya. Karena ada orang yang saking fanatiknya, berharap ke manusia kayak berharap ke Tuhan. Kayak yang ibarat, tenang, ada Habib Bahar, insya Allah aman. Aman dari apa? Dari dosa? Dari logika? Loh, kok bisa iman jadi sistem asuransi personal? Seolah-olah di akhirat nanti ada loket khusus. Dosa Anda banyak. Iya, tapi saya follow Habib Bahar. Oh ya udah, silakan masuk. Kalau gitu ngapain sholat? Ngapain mikir? Cukup fanboying kayak K-popers. Dan di situ, gue sadar ternyata sebagian orang itu nggak butuh Tuhan. Mereka cuma butuh figur kuat yang bisa marah-marah. Karena marah itu capek. Lebih enak kalau ada yang marah mewakili kita. Makanya, kekerasan itu laku. Karena dia sederhana. Dia nggak butuh diskusi, nggak butuh mikir. Pukul, selesai. Padahal, iman itu mestinya bikin orang lebih tenang, bukan lebih gampang naik darah. Kalau iman lo bikin lo gampang ngamuk, itu iman atau ekstra jus spiritual. Dan yang paling absurd, setiap kritik dianggap penghinaan. Padahal, kritik itu bukan berarti benci. Gue kritik nasi goreng, bukan berarti gue mau bakar wajan kompornya. Tapi di sini logikanya begini. Kalau lo kritik, berarti lo musuh agama. Lah, agama segitu rapuhnya ya. Kalau Tuhan tersinggung sama kritik manusia, berarti Tuhan insecure banget dong. Tuhan itu maha besar. Yang kecil itu fans Liverpool. Ada juga narasi seolah beliau ini algojo Tuhan. Kayak yang, Tuhan lagi santai nih. Terus bilang, Har Bahar, sini, lu aja yang mukul. Padahal, kalau Tuhan mau menghukum, dia nggak perlu manusia. Petir aja cukup, gratis, nggak ribut. Tapi entah kenapa, sebagian orang lebih percaya tinju manusia daripada keadilan Tuhan. Dan yang bikin makin gelap, kekerasan itu selalu dibela. Yang penting bela ulama. Iya, tapi kalau cara ngebelanya bertentangan dengan ajaran yang dia bawa, itu ulama atau idola yang nggak boleh disentuh logika.
Karena di titik tertentu, ini bukan lagi soal agama. Ini kultur kita ke depan. Ciri-cirinya jelas. Pemimpinnya nggak boleh dikritik. Pengikutnya selalu merasa paling benar. Yang beda pendapat dianggap musuh. Kurang apa coba? Tinggal seragam doang sambil kasih senjata. Dan lucunya, mereka selalu bilang, ini kami cuma membela. Padahal, yang dibela itu bukan agama. Yang dibela itu perasaan tersinggung kolektif. Agama dipakai kayak tongkat baseball, bukan buat sandaran, tapi buat mukul. Gue nggak anti agama, justru gue curiga sama orang yang terlalu sering pakai agama buat nutupin emosi. Karena orang beriman itu harusnya sadar, Tuhan nggak butuh bodyguard. Kalau Tuhan butuh dibela pakai kekerasan, itu bukan Tuhan, itu bos preman. Dan mungkin, masalah kita hari ini bukan kurang ustadz, bukan kurang habib, bukan kurang ceramah. Masalah kita, itu kebanyakan fans kekurangan akal sehat. Kita sibuk mengidolakan manusia, sampai lupa. Agama itu soal memperbaiki diri, bukan merasa paling suci. Karena ketika iman berubah jadi amarah, dan ulama berubah jadi idola, yang rusak bukan cuma agama, tapi kemanusiaan kita sendiri.